Baik, perkenalkan nama saya Calvin Ebenezer Menreva, kelas K Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, pada video saat ini saya membahas studi kasus, yaitu studi kasus tentang monitoring tegangan listrik. Berikut latar belakangnya. Dan untuk codingannya sudah saya buat dalam bentuk video. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Langsung saja pada pertanyaan follow up. Nomor 1, analisis pemilihan jenis linked list. Mengapa jenis linked list tersebut yang dipilih untuk kasus ini? Apa kelemahannya jika kita menggunakan jenis linked list lainnya? Dalam skenario ini, apakah circular linked list atau circular double linked list akan memberikan keuntungan tambahan? Jelaskan. Baik, yang perlu diketahui dulu. Pertama-tama, untuk program saya menggunakan double linked list. Mengapa double linked list yang saya gunakan? Karena pada studi kasus ini diperlukan program dengan sistem menampilkan data dari terlama ke terbaru ataupun sebaliknya. Seperti yang kita tahu bahwa pada double linked list itu memiliki 2 pointer node, yaitu next dan prev. Sehingga ketika menampilkan data dari terlama atau ke terbaru atau sebaliknya itu dapat dilakukan. Bagaimana dengan linked list yang lainnya? Untuk single linked list dan circular linked list sendiri hanya memiliki satu pointer, yaitu pointer next, sehingga tidak dapat menampilkan data secara kedua-duanya. Bagaimana dengan circular double linked list? Pada circular double linked list memang memenuhi sistem untuk menampilkan data terlama ke terbaru ataupun sebaliknya. Akan tetapi pada circular double linked list ini agak kompleks, sehingga saya lebih memilih untuk menggunakan double linked list dan agar lebih sederhana. Dan penggunaan circular double linked list ini juga tidak terlalu memberikan keuntungan yang signifikan. Mengapa? Karena circular linked list dan circular double linked list mungkin pada data yang cyclic atau pengulangan datanya itu secara terus-menerus, maka linked list ini dibutuhkan. Akan tetapi untuk pada studi kasus yang saya kerjakan ini, pada datanya itu dihapus setelah 1 jam, sehingga tidak perlu pengulangan, dan menurut saya circular linked list ini tidak diperlukan dan tidak memberikan keuntungan tambahan. 2. Modifikasi sistem. Jika sistem perlu mendukung pengulangan data secara siklik, jenis linked list apa yang lebih cocok? Bagaimana modifikasi kode untuk menggunakan jenis tersebut? Jika sistem hanya perlu menampilkan data terlama ke terbaru tanpa terfasal mundur, maka Anda akan tetap menggunakan jenis linked list tersebut. Mengapa atau mengapa tidak? Baik, untuk yang pertama itu, jika sistem hanya perlu mendukung pengulangan data secara siklik, maka seperti yang saya bilang tadi, bahwa circular linked list itu adalah yang diperlukan. Dan untuk sesuai dengan studi kasus yang saya kerjakan tadi, untuk menampilkan data secara 2 kali sebaliknya, yaitu kita menggunakan circular double linked list. Karena selain dapat menampilkan data secara sebaliknya, juga mendukung pengulangan data secara siklik. Untuk kodenya sendiri, saya mungkin dapat memodifikasinya pada head. Untuk head prevnya itu bukan 0 petera, akan tetapi menjadi tail, dan tail next-nya itu menjadi head. Dan kemudian saya mungkin akan menambahkan beberapa modifikasi untuk menghentikan looping yang terjadi, sehingga tidak terjadi infinite looping. Kemudian, jika sistemnya hanya memerlukan dari menampilkan data terbaru ke terlama, maka yang akan saya gunakan itu linked list atau circular linked list. Jika tidak diperlukan looping, saya akan menggunakan linked list saja, karena lebih simpel dan hanya memiliki satu pointer node, yaitu next, dan tidak perlu modifikasi untuk menghentikan looping seperti
pada circular linked list. Kemudian efisiensi dan skalabilitas. Bagaimana efisiensi operasi remove all data dalam implementasi ini? Bagaimana Anda bisa meningkatkannya jika jumlah data sangat besar? Pada sistem yang saya telah buat, pada remove all data ini, yang dilakukan itu transversal dari head sampai ke akhir atau tail. Dan menurut saya pada data yang kecil atau muda atau sedang, itu performanya masih cepat, akan tapi pada data yang sudah sangat besar, itu performanya sangat menurun karena perlu transversal dari head menuju semua data, bagaimana jika puluhan ribu data. Itu menurut saya performanya itu sangat berkurang. Dan menurut saya cara untuk meningkatkannya itu mungkin tidak perlu transversal dari head, akan tapi perlu transversal dari data terakhir saja yang valid yang ingin dihapus. Kemudian jika sensor mengirimkan data setiap 1 detik, bukan 5 menit, bagaimana struktur akan mempengaruhi performa sistem? Jika jenis linked list apa yang mungkin lebih efisien dalam kasus ini? Jika sensor mengirim data setiap 1 detik, maka dalam 1 jam itu mungkin akan ada 3.600 node. Dan untuk double ini sendiri itu sangat banyak memori yang digunakan, sehingga performanya itu berkurang. Dan menurut saya, jenis linked list apa yang lebih efisien itu, yaitu circular buffer, yang dimana ketika datanya sudah penuh, itu akan menimpa data sebelumnya. Dan itu sangat mengurangi memori, sehingga performa tetap cepat. Baik, mungkin itu saja pembahasannya. Sekian dan terima kasih.